Shalom Bapak dan Ibu. Nggih, sugeng pinanggih malih kalian kula. Sampun tepang kula sedaya to? Napa enten sing dereng tepang? Apal wae nggih. Kula nek ten griya nika diceluk nek bojo kula nyeluk kadang-kadang nek riyen isih pacaran, kaitan kenal papa. Ah, iku. Weh, kula nek pertama diceluk papa niku koyo mbledos dodone masyaallah. Terpiyuh enak. Nggih. Terus niki tak cerita kedhik mawon cek mboten patek stres teman-teman ya. Niki cerita kedhik mawon. Begitu menikah Bapak dan Ibu punya anak semakin banyak, papanya luntur, ganti menjadi Pak Tok. Nah, Pak Rinio. Nah. Karena anak sudah banyak, sudah besar, sudah diceluk, dipanggil Mbah, Paknya juga hilang. Kadang-kadang, nang mangan. Nang mangan. Begitu. Sehingga sebuah panggilan itu kadang-kadang juga bisa luntur. Anehnya juga, kadang-kadang kalau Bu Ningsih ini manggil saya bisa Pak Dar. Kadang-kadang, ya Rinio tak omongi. Ya. Tapi Bapak dan Ibu, apalah arti sebuah nama, yang penting kita saling pengertian itu penting. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, renungan malam hari ini sengaja kami beri temanya, yaitu iman itu adalah fakta. Iman adalah fakta. Jadi iman itu fakta adanya Bapak dan Ibu, bukan angan-angan yang melambung di udara, tetapi iman itu fakta dan nyata adanya, dan itu dirasakan bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus. Itu fakta. Jadi bukan hanya sebuah cerita, bukan sebuah gosip, tapi ini fakta adanya. Bacaan kita tadi Mazmur 38 ayat 9 Bu Ningsih ya. Tadi itu berlindunglah, berbahagialah orang yang berlindung kepada Allah, begitu ya. Garis besarnya seperti itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Allah. Camkanlah begitu, dan berbahagialah orang yang berlindung kepada Allah. Bapak dan Ibu, jenengan semua tahu toh cerita Alkitab tentang Daud. Apa ada di sini yang tidak tahu Daud? Ceritanya. Kalau wajahnya mungkin saya juga tidak menangi. Dalam cerita Alkitab itu diceritakan Bapak dan Ibu bahwa seorang Daud itu adalah hanya seorang gembala begitu. Seorang yang kecil begitu. Akan tetapi karena imannya Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar. Karena imannya. Begitu juga kalau yang kita panggil Romo Abraham begitu. Karena imannya dia diberkati Tuhan. Banyak juga dalam cerita-cerita Alkitab karena imannya. Musa juga karena imannya mampu membawa keluar bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Begitu juga karena iman saya dan panjenengan semua, kita bisa melupakan kesalahan satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bertatap muka seperti ini. Ini karena iman. Kalau bukan iman, ya nggak mungkin ini terjadi. Oleh karena itu Daud berkata, berbahagialah begitu orang yang berlindung kepada Allah. Berlindung yang artinya memohon perlindungan 100% kepada Allah. Mengandalkan kekuatannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apalagi kepada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan ini orang bisa berjalan stabil begitu. Kehidupan seseorang ini bisa berjalan stabil kalau mereka mengalami kehidupan yang benar-benar dewasa. Jadi seseorang ini dalam menghadapi sebuah kehidupan akan berjalan dengan stabil apapun keadaannya, tak tergoncang oleh apapun kalau mereka benar-benar dewasa. Jadi kalau orang sudah dewasa dalam segala sesuatunya, menghadapi segala problema kehidupan, dia akan tenang dan bisa menghadapi dengan baik. Oleh karena itu kedewasaan seseorang ini ada 3 bagian Bapak dan Ibu. Saya akan cerita sedikit. Orang disebut dewasa itu ada 3 bagian, diantaranya 1 dewasa secara biologis Bapak dan Ibu. Biologis.
Yaitu apa ini mungkin Mbak Eka ini tahu ya, biologis ini ya begini loh. Dulu masih kecil ya, belum bisa jalan, sekarang umur 17 tahun, berarti dia mengalami dewasa secara biologis. Kemudian yang kedua itu dewasa psikologisnya. Psikologis. Orang yang mengalami dewasa psikologis itu biasanya salah satu itu gak mudah gak mudah tersinggung. Jadi psikologisnya sudah matang, fisiknya sudah, psikologisnya, pola pikirnya sudah matang. Jadi menghadapi persoalan gak mudah tersinggung. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ini banyak orang yang kesinggung, Bapak dan Ibu. Sedikit-sedikit sekarang banyak orang sedikit-sedikit kesinggung, Bapak dan Ibu. Ono ngomong mbek koncone kene jare ngrasani. Ono ngomong mbek tanggane kene jare ngrasani. Ini berarti secara psikologisnya ini belum dewasa. Jadi mereka sedikit kesinggung, akhirnya sesinggung kok cuma sedikit. Ini yang terjadi. Dan yang ketiga, orang yang harus bisa mengalami pendewasaan dalam iman. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Orang harus berdewasa dalam iman. Orang yang dewasa dalam iman itu Bapak dan Ibu tidak memandang usia, tidak memandang umur, akan tetapi dilihat dari perilakunya. Orang yang dewasa iman itu kadang-kadang Bapak dan Ibu juga tidak mudah marah. Salah satu juga tidak mudah tersinggung. Bisa legowo. Bisa saling memaafkan. Mempunyai segudang kasih yang tidak pernah habis dibagi-bagi. Itu orang yang dewasa dalam iman. Oleh karena itu penting Bapak dan Ibu pembangunan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dewasa secara biologis, dewasa secara psikologisnya, juga dewasa imannya. Kalau ini sudah berjalan dengan seiringan, percayalah hidup kita akan mengalami sebuah ketenangan. Orang yang dewasa iman adalah orang yang benar-benar mampu berlindung hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit lagi. Dia berlindung sepenuhnya di sayap Tuhan. Berlindung artinya menyerahkan diri sepenuhnya, tidak berharap kepada harta dan benda yang dimiliki, tidak berharap kepada kepintaran yang dia punyai, tidak berharap kepada apapun, yang berharap dan berlindung hanya kepada Yesus. Berarti dia sudah dewasa dalam iman. Ini pentingnya. Oleh karena itu kita harus berbicara, posisi iman itu kan begitu. Saya tadi katakan bahwa iman itu adalah fakta. Mungkin Ibrani, tak iling-iling sih Bapak dan Ibu. Ibrani 11, kalau nggak salah ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, tolong bisa dibacakan yang sudah ketemu. Ibrani 11 ayat 1 mudah-mudahan tidak salah. Soalnya saya nggak bawa kacamata ini. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sampun kepanggih. Monggo dibacakan. Bu Ningsih monggo. Iya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan begitu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Bapak dan Ibu, Abraham kala itu diperintahkan dan difirmankan oleh Tuhan, pergilah dan tinggalkanlah tempatmu, pergi menuju ke suatu tempat yang nanti akan kuberikan kepadamu. Abraham tidak melihat tanah mana yang akan dituju. Hanya pergi. Tetapi karena imannya, Abraham dituntun oleh Tuhan menuju ke sebuah negeri yang akan diberikan kepadanya. Itu bukti dan itu fakta adanya. Begitu juga dengan Daud, Bapak dan Ibu, Tuhan hanya memerintahkan menghadapi Goliat.
Secara kasat mata mungkin tidak imbang, Bapak dan Ibu, pertempuran itu antara Daud dengan Goliat. Akan tetapi karena imannya, Daud mampu mengalahkan Goliat. Ini fakta adanya. Sejarah mencatat, Alkitab juga mencatat. Jadi iman itu memang fakta, bukan sebuah angan-angan. Oleh karena itu berbahagialah bagi kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun kagungan iman ingkang luar biasa. Namung dumateng Gusti kita Yesus Kristus ingkang sampun seda sinalip lan wuku malih. Jadi kita ini orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sungguh beruntung punya Tuhan Yesus yang bukan Tuhannya orang mati, akan tetapi Tuhannya orang hidup. Karena dia mati dan bangkit lagi. Di seantero dunia ini tidak ada seorang nabi yang mati dan bangkit lagi kecuali Yesus Tuhan kita. Ini perlu dicatat. Ini fakta adanya. Alkitab manapun mencatat Bapak dan Ibu, Bapak Isa Al-Masih ini adalah hidup adanya, bukan mati. Isa Al-Masih ini jalan dan kebenaran menuju Bapa. Tidak ada jalan lain menuju Bapa kecuali Isa Al-Masih, kecuali Yesus Kristus, Tuhan saudara dan saya. Ini fakta adanya. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen ini kita punya kebanggaan yang luar biasa. Jangan dilepaskan. Saya punya pengalaman pribadi Bapak dan Ibu, saya punya saudara, boleh saya berkesaksian sedikit Bapak dan Ibu ya, saya punya saudara. Saudara saya itu 8, mungkin Pak Wik pirsa nggih, yugane Pak Swadi 8 lho, Pak. Ibu kula rumiyin nek adan saka jagung, sak kukusan jemono diblek nang tempe, belek anake didumi sak piring. Kula sik menangi niku. Anaknya itu. Nah, anak 8 punya pengalaman menarik. Satu saudara kita, saudara saya, begitu, menyeberang ke danau sebelah. Begitu, imannya menyeberang ke danau sebelah. Dia berjanji sudah bilang sama orang tua, Pak, aku pengen balik. Dia pengen balik. Dalam artian ingin kembali kepada kita. Setelah itu, belum sempat balik Bapak dan Ibu, sampun dipun timbali dening Gusti. Padahal pengin balik, kok yo gak sempat. Mendai oleh nelongso. Oleh karena itu bagi kita ini jangan dilepaskan, ini Yesus Kristus ini jangan dilepas. Karena iman itu fakta. Begitu loh. Jadi iman kita ini fakta adanya, bukan abal-abal. Kalau bahasa sekarang, iman orang Kristen ini nggak kaleng-kaleng. Kalau kita imani dengan sungguh, luar biasa, dahsyat dan khasiatnya. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak kuat menjadi kuat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, hanya Yesus yang bisa berbuat itu. Bapak dan Ibu sudah pintar semua toh, sudah baca di TikTok di mana-mana, sudah baca di medsos di mana-mana. Pintar semua orang sekarang ini. Tinggal kita bisa mengambil hikmahnya, mana yang harus kita imani, mana. Kita ini boleh sedikit akan tetapi bermutu. Kita nggak perlu kuantitas yang banyak, akan tapi kualitas yang utama. Kualitas orang Kristen, kualitas iman Kristen itu penting. Oleh karena itu, mari malam hari ini kita hanya berlindung kepada Allah, berlindung kepada Yesus Kristus Sang Firman yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bersama. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.